Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Andrini dengan NIM A1A1240086. Hari ini, saya akan memaparkan materi mengenai tugas laporan kelompok 2 yang berjudul Revitalisasi Sektor Pertanian Berbasis Komoditas Unggulan Lokal, yang dimana mewujudkan kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara, pendekatan agribisnis dan kelembagaan. Selanjutnya, struktur presentasi. Yang pertama, pendahuluan dan latar belakang. Yang kedua, profil narasumber dan pelaksanaan wawancara. Ketiga, hasil wawancara dan analisis tematik. 4. Temuan utama penelitian. 5. Kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya, pendahuluan dan latar belakang. Pertama, potensi pertanian. Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar di subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultur. Komoditas seperti kakao, kelapa, jagung tersebut luas di berbagai kabupaten. Kedua, masalah utama. Besarnya potensi alam belum berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Petani terjebak kemiskinan akibat lemahnya manajemen, terbatasnya infrastruktur, dan kelembagaan yang belum optimal. Ketiga, pentingnya kelembagaan. Pendekatan agribisnis dari hulu sarana produksi hingga hilir pemasaran serta kelembagaan petani, Poktan, Gapoktan adalah kunci revitalisasi sektor pertanian. Selanjutnya, tujuan pengumpulan data. Yang pertama, mengidentifikasi jenis potensi komoditas unggulan lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedua, menganalisis penerapan pendekatan agribisnis dari subsistem hulu, usaha tani, pengelolaan hingga pemasaran. Ketiga, mengidentifikasi peran kondisi kelembagaan pertanian, yaitu Poktan, Gapoktan, dan penyuluhan. Keempat, merumuskan langkah revitalisasi pertanian untuk kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, profil narasumber. Narasumber yang pertama atas nama Kalabe, usia 38 tahun, lokasi Kecamatan Puwatu Kendari, komoditas jagung dan sayuran, pengalaman 3 tahun bertani. Narasumber yang kedua atas nama Marnia, usia 50 tahun, lokasi Baruga, Kota Kendari, komoditas jagung dan ubi kayu, pengalaman 5 tahun bertani. Selanjutnya, komoditas unggulan lokal. Yang pertama ada jagung, komoditas unggulan utama yang disepakati kedua narasumber dipilih karena nilai jual yang baik, kemudahan budidaya, serta fungsi ganda, konsumsi keluarga sekaligus pendapatan tunai. Kedua, ubi kayu, karena tahan lama, fleksibel dikonsumsi dan dijual. Ketiga, sayuran, karena pelengkap pendapatan, permintaan harian stabil. Keempat, padi, yaitu kebutuhan pangan pokok harian keluarga petani. Selanjutnya, peran pemerintah dan kelembagaan. Program yang berdampak positif yang pertama yaitu subsidi bibit unggul. Kedua narasumber merasakan manfaat bantuan bibit berkualitas dari pemerintah daerah. Kedua, pupuk subsidi. Mengurangi beban biaya produksi meski kuota dinilai belum mencukupi kebutuhan real atau asli. Ketiga, penyuluhan pertanian. Narasumber Marnia yang berasal dari Baruga mengatakan merasa manfaat besar meningkatkan pengetahuan teknik budidaya. Keempat, kelompok tani aktif. Di Baruga, kelompok tani membantu akses informasi, modal, dan mitigasi hambatan bersama. Kesenjangan spesial yaitu yang pertama, penyuluhan aktif
Kelompok tani berjalan, tingkat optimisme tinggi. Kedua, tidak ada penyuluhan yang disebutkan, hambatan ditanggung sendiri, metode tradisional. Temuan kuncinya yaitu revitalisasi pertanian belum merata secara geografis. Petani dekat kelembagaan aktif jauh lebih diuntungkan. Selanjutnya yaitu analisis tematik 6 tema utama. Yang pertama, potensi komoditas unggulan lokal. Kedua, kondisi pertanian 5-10 tahun. Ketiga, hambatan struktural usaha tani. 4. Intervensi pemerintah dan kelembagaan. Kelima, harapan petani. Keenam, tema baru, asimetri dan disorientasi input. Selanjutnya, temuan utama penelitian. Yang pertama, jagung, yaitu komoditas utama. Dipilih karena nilai ekonomi dan fungsi ganda, konsumsi dan penjualan. Strategi jual purpose mencerminkan kedaulatan pangan di tingkat keluarga. Kedua, kemajuan belum merata. Ada di progres 5 tahun sampai 10 tahun terakhir, bibit penyuluhan, namun cuaca tidak menentu, dan biaya produksi tinggi menghambat pemerataan. Ketiga, hambatan struktural dominan. Modal teknologi, lahan, dan pasar menjadi penghalang utama. Petani tidak bisa berkembang tanpa perbaikan sistemik di keempat aspek ini. 4. Pemerintah berkontribusi positif. Subsidi pupuk dan bibit serta penyuluhan dinilai bermanfaat, namun distribusi belum merata. Kelompok tani lebih aktif di Baruga dibandingkan Puuwatu. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, agribisnis hulu hilir. Perkuat sistem agribisnis dan penyediaan input hingga pemasaran. Selesaikan disorientasi subsidi agar daya beli petani kecil benar-benar meningkat. Kedua, pemerataan kelembagaan. Perluas jangkauan kelompok tani dan penyuluhan ke wilayah terisolasi seperti Puuwatu. Kesenjangan spesial layanan kelembagaan harus dihilangkan. Itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.